itu adalah narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok teroris dan kelompok-kelompok radikal. Akan berbahaya jika seorang anggota dewan menyuarakan statement-statement dari kelompok-kelompok teroris dan kelompok-kelompok radikal. Saya sangat prihatin, sedih, kecewa terkait dengan pernyataan sahabat saya, Fadlizon, yang mengatakan Densus 88 hendaknya dibubarkan. Rakyat Indonesia ini, menurut saya, apalagi umat Islam, itu adalah masyarakat yang sangat moderat. Kita tidak mendengar ada bom bunuh diri, tidak ada terorisme, tidak ada apa-apa. Dengan tuduhan-tuduhan yang menurut saya akhirnya membuat umat Islam di seluruh dunia merasa resah ketika itu. Siapa yang menjadi sasarannya itu? 100% itu beragama Islam, ya. Dan ini menurut saya sesuatu yang sangat menggelisahkan. Jadi menurut saya ini sangat membahayakan. Ada stereotyping kepada orang yang kemudian nanti pakai jilbab atau pakai cadar. Indonesia ini tidak punya bakat gitu ya, jadi teroris ya. Jadi saya ingin mengatakan begini, terorisme sudahlah, jangan diperpanjang. Kami yang pernah menjadi teroris dan pernah menjadi bagian kelompok mereka, itu orang yang mau jadi bom bunuh diri itu antri, Pak. Bahkan mereka kocok sendiri siapa yang mau jadi istisyhadiyah. Mereka nggak katakan itu bunuh diri, mereka mengatakan ini adalah istisyhadiyah atau istismata. Pada dasarnya itu juga diakibatkan akhirnya kelemahan daripada umat Islam itu sendiri. Bahkan kemarin saya diundang oleh Polda Maluku Utara, itu ada 2 anggota Polwan itu terpapar juga dan dia siap menjadi bom bunuh diri. Bribda Nesin dan Bribda Rini. Mana prestasi-prestasi yang dibuat, hanya yang menjadi korban umat Islam. Ini Densus sudah dipergunakan untuk kepentingan politik. Islam berkenalan dengan kejahatan-kejahatan kemanusiaan setelah bersentuhan dengan politik. Dan di sini terorisme itu tercipta karena sentuhan-sentuhan politik yang menggunakan Islam. Banyak sekali tafsir-tafsir melegalkan kebencian terhadap orang lain. Kenapa terorisme tidak bisa dihentikan? Karena orang masih membaca dan memakai kitab itu, kitab suci yang membolehkan membunuh semua manusia yang tidak beragama Islam. Orang Hindu bikin patung, ada setannya kata Abdul Somad. Somad bahkan tidak mau minta maaf. Karena penjelasan dia tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya selama ini. Makanya orang-orang yang menistakan agama dari mayoritas itu nggak kena. Saya jamin itu. Tangkap dan adili Abdul Somad. Viralkan video ini. Kalau Tuhan berkenan, Somad pasti ditangkap. Meneriakan satu suara, tangkap Ustadz Abdul Somad. Justru orang Islam sendiri kelihatannya mulai muak dengan Ustadz Abdul Somad ini. Demo mereka minta supaya Ustadz Abdul Somad ditangkap. Terhadap informasi-informasi yang beredar bahwa telah terjadi pencabutan laporan, saya nyatakan itu semua hoaks alias palsu. Surat itu bukan dari klien kami yang buat, melainkan ditulis oleh tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab, yang diduga keras dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk membatalkan pelaporan dan pencabutan laporan. Tidak boleh orang menyepakati sesuatu hal itu dalam hal ancaman ya dan paksaan Mabes Polri untuk melanjutkan perkara tersebut. Suatu tindak pidana pengeroyokan dan penyiksaan dan juga penganiayaan terhadap beliau. Jadi nggak ada intimidasi dan apalagi ada isu-isu melakukan pembunuhan dan sebagainya. Kiki itu sudah mengucapkan terima kasih dengan Pak Novian Bonaparte dengan surat pernyataan yang dibuat dan sebagainya. Bahkan Kiki sendiri itu sudah mencabut laporan pengaduannya. Justru banyak sekali orang yang merasa ya terbantu kan terselamatkan dengan masuknya Napoleon di sana seperti itu, termasuk saudara Kiki sendiri. Pak Napoleon Bonaparte itu belum terpidana karena dia masih melakukan upaya hukum, melakukan kasasi. Napoleon sendiri mengaku saya yang melakukan penganiayaan. Oh, baca dengan teliti. Saya yang melumuri kotoran baca misalnya. Baca dengan teliti, Mbak. Baca dengan teliti apa yang diungkapkan dalam surat. Nanti akan dibuktikan di persidangan, Pak. Mintaan maaf dari yang bersangkutan. Minta maaf. Ya ini perlu didalami lagi, mungkin situasi psikis yang bersangkutan. Mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Saya meminta untuk Kapolri memecat Napoleon Bonaparte secara tidak terhormat karena apa yang beliau lakukan tidak berperi kemanusiaan dan melecehkan institusi kepolisian. Tangkap dan adili Ustadz Abdul Somad. Saya ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian segera tangkap ini provokator. Karena ini merusak kebinekaan di Indonesia. Merusak toleransi yang ada selama ini di Indonesia.
Kalau Abdul Somad tidak ditangkap, ini adalah biang keladi dari keributan antar umat beragama. Al-Quran boleh membunuh orang Yahudi, orang Kristen, dan non-Islam. Ayat-ayat tentang boleh membunuh dan boleh menghina orang lain beda agama itu ditutup. Ini strategi pemerintah China agar orang-orang Uighur tidak menjadi teroris. Kenapa Al-Quran diturunkan di Mekah? Ya karena di situ tempat maksiat. Selama ini yang kita lihat teroris kan yang bercadar, ya kan, ingat gak yang bom yang di Surabaya pakai cadar? Ternyata di dalam cadarnya, di dalam bajunya itu ada bom. Ya kita takut lah. Inilah nih ya, apa sih cara berpikir para PKI radikal bercelana cungkring berjidat hitam ya. Kebalik gitu loh, aneh gitu loh. Kalau bagi teroris yang bunuh diri itu nggak akan ditemani bidadari, ya itu manusia-manusia bodoh. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Adapun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Bapak, kamu salah disolat sekarang juga. Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustaz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Namun apa yang terjadi justru tidak pernah dipanggil. Minta maaf pun tidak mau, karena di dalam konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, bahwa jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib, karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Berita di luar ini bahwa MKC meminta maaf. Saudara-saudara, tidak ada minta maaf. Ahok aja diedit itu videonya sehingga Ahok dikenakan pasal penistaan agama. Ahok dibilang maaf, kalau bilang maaf berarti dia terbukti bersalah, tetap dituntut. Ya, jadi ini kan setting-setting ini supaya pihak KC atau pengacaranya mau membuat kata maaf juga. Jadi jebakan Batman ini kan ternyata KC-nya kuat. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad KC, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka.
Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar kan? Jangan lupa bahwa Bapak Napoleon Bonaparte ini adalah sudah divonis suap, dan suap itu juga diharamkan oleh agama. Tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa korupsi, tapi tidak menghina agama loh. Sama saja perbuatan mencuri pidana itu juga diharamkan oleh agama. Kalau seperti ini apa bedanya dengan seorang teroris? Oleh karena itu bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada Kece. Orang lain tidak boleh menghina agama Islam. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Nah, habis dihajar begitu, wah kacanya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya. Udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si Kace kan, Anda tahu sendiri itu si Kace, orangnya kecil begitu. Disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi. Wah, ngeri saudara itu. Jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si Kace ini. Bisa dibunuh, kalau kita diam bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai Aceh mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. Aceh itu ya harusnya yang sebandingnya itu dengan Irena Handono, Abdul Somad, itu yang harus ditangkepin. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, gak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena kau merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Bikin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu nabi
Yang Mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang Mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Bet, katanya, iki lagi rame ki, Bet. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bet. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bet, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bet? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bet? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kebunuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Capticus. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya juga. Karena sesama setan tidak orang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Beberapa hari lalu, Fadlizon kembali tampil dengan narasi meminta Densus 88 anti teror Polri dibubarkan. Dalam cuitan di akun sosial media Twitter miliknya, Fadlizon membalas tweet sebuah berita berjudul Densus 88 klaim Taliban menginspirasi teroris Indonesia.
Dia menilai ada ketakutan yang berlebihan terhadap agama Islam atau Islamofobia dalam sistem pemberantasan terorisme di Indonesia, yang salah satunya adalah Densus 88. Lantas menurutnya, Densus 88 sebaiknya dibubarkan. Bahkan ia juga secara terang-terangan mengatakan bahwa lembaga pemberantasan terorisme di tanah air sudah terlalu banyak. Kita tidak mendengar ada bom bunuh diri, tidak ada terorisme, tidak ada apa-apa. Dengan tuduhan-tuduhan yang menurut saya akhirnya membuat umat Islam di seluruh dunia merasa resah ketika itu. Jadi menurut saya ini sangat membahayakan. Ada stereotyping kepada orang yang kemudian nanti pakai jilbab atau pakai apa, pakai cadar. Kita tahu bahwa Fadlizon tidak senang dengan pemerintah, tapi sikapnya ini sudah sangat keterlaluan, bahkan bisa dibilang terlalu frontal untuk sekelas anggota DPR RI. Hasil dari pernyataannya langsung mendapat kecaman dari sejumlah pihak. Salah satunya dari anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Pungki Indarti. Pungki mengatakan narasi yang dibuat oleh Fadlizon mirip narasi yang dibuat oleh teroris itu sendiri. Statement ini, narasi-narasi yang menyatakan bahwa Densus 88 ini dibubarkan, tuntutan-tuntutan agar Densus dibubarkan, itu adalah narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok teroris dan kelompok-kelompok radikal. Nah, kalau keinginan membubarkan Densus 88 sering datang dari kelompok teroris atau radikal, maka disebut apa Fadlizon yang juga meminta Densus 88 bubar? Amat sangat berbahaya apabila statement semacam ini dikeluarkan oleh seorang anggota dewan. Sehingga akan berbahaya jika seorang anggota dewan itu kemudian menyuarakan statement-statement dari kelompok-kelompok teroris dan kelompok-kelompok radikal. Anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan juga turut menyesalkan pernyataan anggota DPR RI, fraksi Gerindra itu. Arteria menghimbau masyarakat agar tidak terpancing dan menjadi pribadi yang ahistoris. Saya sangat prihatin, sedih, kecewa terkait dengan pernyataan sahabat saya, Fadlizon, yang mengatakan Densus 88 hendaknya dibubarkan. Pernyataan lain dari Fadlizon yang membuat kita tak habis pikir adalah dia menganggap teroris tidak akan ada lagi di Indonesia ketika Densus 88 sudah tidak eksis lagi. Rakyat Indonesia ini, menurut saya apalagi umat Islam, itu adalah masyarakat yang sangat moderat. Indonesia ini tidak punya bakat gitu ya jadi teroris ya. Jadi saya ingin mengatakan begini, terorisme sudahlah, jangan diperpanjang. Mendengar hal itu, Ketua Indonesian Police Watch Sugeng Imam Santoso menilai justru Fadli sendiri yang seperti Densus 88 fobia. Di samping itu, ini bukan pertama kali dirinya mendengar statement bahwa Fadlizon meminta Densus 88 dibubarkan. Kalau saya lihatin justru saudara Fadlizon ini Densus 88 fobia, karena memang beberapa kali saya mendengar pernyataannya Densus itu dibubarkan. Sebagai informasi, Densus 88 sendiri dibentuk pada tahun 2003 yang merupakan buah dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme karena maraknya teror bom sejak 2001. Tentu belum hilang dari ingatan kita peristiwa Bom Bali 1, aksi bom bunuh diri yang terjadi 19 tahun lalu yang menewaskan 202 orang. Kini Densus 88 telah berusia 18 tahun, menjadi salah satu garda terdepan untuk memberantas kelompok radikal seperti Jamaah Islamiyah, Jemaah Ansarut Daulah, serta baru-baru ini berhasil menangkal aksi teroris jelang perayaan kemerdekaan Indonesia pada Agustus 2021. Sesuai dengan keterangan daripada beberapa tersangka yang kita lakukan penangkapan, ya memang di kelompok JI sendiri dan dia ingin menggunakan momen 17 Agustus hari kemerdekaan. Lalu, jika salah satu detasemen terbaik di dunia ini dibubarkan, apakah Fadlizon bisa jamin terorisme dapat reda atau dia bisa melindungi seluruh rakyat Indonesia dari ancaman terorisme? Siapa yang menjadi sasarannya itu? 100% itu beragama Islam, ya. Dan ini menurut saya sesuatu yang sangat menggelisahkan. Justru saudara Fadlizon sebagai wakil rakyat menyampaikan secara komprehensif bahwa kalau tidak ada terorisme atau tidak ada Densus, tidak akan ada teroris. Ya itu harus diuji dengan satu tesis tersebut melalui satu penelitian lah. Rakyat Indonesia ini menurut saya apalagi umat Islam yang seringkali dijadikan semacam sasaran kampanye Islamofobia dan lain-lain, itu adalah masyarakat yang sangat moderat. Sejak tahun 45 sampai tahun 2002 ya, kita tidak mendengar ada bom bunuh diri, tidak ada terorisme, tidak ada apa-apa.
adalah tentu insiden-insiden sesekali gitu ya. Bahkan ketika melawan Belanda pun kita tidak ada bom bunuh diri dan semacam itu. Tidak ada lagi perang dingin, ada musuh baru namanya Islam. Ya, kemudian dibuatlah semacam war on terror ini dengan tuduhan-tuduhan yang menurut saya akhirnya membuat umat Islam di seluruh dunia merasa resah ketika itu. Tentu kita mengutuk terorisme harus kita basmi, harus kita berantas ya. Saya kira itu kita semua sepakat dengan itu. Dan saya kira sangat berbahaya juga yang betul-betul teroris gitu. Nah, tetapi juga ada sejumlah fakta bahwa tindakan terorisme itu juga banyak yang merupakan fabrikasi. Jadi kan ini menurut saya harus kita teliti. Jangan sampai kita juga termakan oleh kampanye war on terror ini. Dan sasarannya adalah saya kira hampir 100% ditujukannya kepada Islam. Dan kita harus membaca, mendiagnosa ini ya dengan jernih. Jangan ditakut-takuti oleh terorisme itu. Karena menurut saya perlu diteliti apa betul mereka itu adalah teroris yang sebenarnya atau mereka ini agen-agen yang ditanam di kelompok-kelompok teroris, sebetulnya mereka lah yang menggerakkan. Jadi saya tidak yakin orang Indonesia itu punya kapabilitas menjadi teroris. Ya, nggak ada bakat menurut saya orang Indonesia itu jadi teroris. Menghadapi terorisme itu basisnya itu antisipasinya adalah deradikalisasi, kontraradikalisasi dan seterusnya. Tapi siapa yang menjadi sasarannya itu? Walaupun tadi disebut itu tidak mengenal agama, tetapi hampir semua 100% itu beragama Islam, ya. Dan ini menurut saya sesuatu yang sangat menggelisahkan karena seperti kemudian ini terus-menerus terjadi. Saya tidak ingin mengatakan ini seperti dipelihara gitu ya. Karena kalau kita lihat dalam teori perang saja, yang namanya military industrial complex, mereka yang memproduksi senjata itu harus membuat perang dong. Kalau mereka yang memproduksi senjata, peluru dan sebagainya tidak ada perang, maka bagaimana mereka mau memasarkan? Jadi saya ingin mengatakan begini, terorisme sudahlah, jangan diperpanjang. Menurut saya kalau ini terus-menerus dilestarikan gitu ya, terorisme ini dilestarikan, kita tidak akan menjadi negara yang maju gitu ya. Dan menurut saya seperti saya katakan tadi, Indonesia ini tidak punya bakat gitu ya jadi teroris ya. Ini menurut saya itu tidak punya bakat gitu. Apa sih yang dilakukan gitu? Misalnya ada bom buku, bom tamrin kayak begitu-gitu aja. Terus ada kemarin perempuan yang datang bawa pistol airsoft gun, nah itu seperti yang ada di luar, tiba-tiba langsung ditembak, kita nggak tahu maksudnya apa. Tiba-tiba dia seolah-olah seperti tertuduh semacam teroris gitu ya. Jadi menurut saya ini sangat membahayakan. Ada stereotyping kepada orang yang kemudian nanti pakai jilbab atau pakai cadar, arahnya itu deradikalisasi dan kontraradikalisasi ini kepada umat Islam. Kalau mau narasi mau dibangun terus jamaah Islamiyah dan sebagainya, itu bisa, kita bisa ngarang juga bisa banyak gitu ya. Itu apalagi dalam teori intelijen itu gampang sekali. Kan terpancing menurut saya karena kita ini negara yang sebenarnya negara yang hebat gitu, dan menurut saya Islam kita ini adalah Islam yang sangat moderat, Islam yang rahmatan lil alamin dan tidak pernah melawan tradisi dari masuknya Islam ke Indonesia dan seterusnya. Tentang definisi terorisme, dan akhirnya di dalam undang-undang itu jelas nih, definisi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Sementara yang ini selalu kemudian yang menjadi sasarannya itu ya tadi hampir 100% itu adalah umat Islam. Ini sangat merugikan menurut saya bagi persatuan kesatuan nasional kita yang berketuhanan yang Maha Esa, dan saya sangat yakin Islam itu dimanapun pasti moderat gitu ya. Tidak ada Islam yang berbeda dari itu, menghargai agama lain, menghargai kepercayaan lain, itu yang terjadi. Ya kita jangan menjadi orang yang menari di gendang orang lain gitu. Saya sangat yakin tidak ada teroris di Indonesia. Kalaupun ada,
itu harus diberantas dengan cara-cara yang berbeda. Seluruh dunia mereka semua terancam dengan aksi-aksi terorisme. Bahkan sejak zaman klasik Islam pun juga kita direpotkan oleh anak-anak muda yang baru tumbuh jenggot, ya kemudian membunuh Utsman, membunuh Ali bin Abi Thalib gitu. Bahkan mereka belum lama ini di Kabul sendiri hari Jumat yang lalu itu 100 orang meninggal dunia. 100 orang meninggal dunia akibat bom bunuh diri di Kunduz, di Afghanistan Utara. Bahkan tidak sampai di situ, kelompok Amin, Mujahidin Nusantara itu tahun 98 itu juga meledakkan bom Istiqlal. Dan kita lihat juga banyak, artinya di seluruh dunia ini terancam. Zaman berubah, tentu kadar kejahatan juga berubah begitu. Kita dunia saat ini memang menghadapi ancaman teror. Saya rasa berbeda dengan zaman-zaman dulu di era komando jihad, orang bisa saja ada hipotesa yang mengatakan diradikalisasi. Sekarang nggak perlu adanya radikalisasi. Orang sudah berpikir radikal gitu. Saya yang 13 tahun di kepolisian, yang kemudian bisa terpapar dengan paham-paham intoleransi, ya meningkat menjadi radikalisme, lalu menjadi teroris. Ternyata saya nggak sendirian. Ternyata kemarin Daengkoro di MIT itu ada juga mantan anggota Kopassus. Bahkan kemarin setelah keluar divonis 18 tahun, Saripta Bubun juga anggota Polres Ambon, ya kemudian dia bergabung dengan kelompok teroris di Loki Ambon, bunuh 5 polisi Brimob di Loki Ambon. Yang kemudian kemarin baru keluar berapa bulan dia berangkat ke Filipina bergabung dengan para ISIS di Marawi, itu juga mantan anggota polisi. Bahkan kemarin saya diundang oleh Polda Maluku Utara, itu ada 2 anggota Polwan itu terpapar juga dan dia siap menjadi bom bunuh diri, Bribda Nesin dan Bribda Rini. Pada dasarnya itu juga diakibatkan kelemahan daripada umat Islam itu sendiri. Kami yang pernah menjadi teroris dan pernah menjadi bagian kelompok mereka, itu memang Bapak kalau lihat kita punya bukti-bukti video, misalnya di Suriah itu orang yang mau jadi bom bunuh diri itu antri Pak. Bahkan mereka kocok sendiri siapa yang mau jadi istisyhadiyah. Mereka nggak katakan itu bunuh diri, mereka mengatakan ini adalah istisyhadiyah atau istismata. Mereka betul-betul meledakkan. Bahkan kami yang tubuh syahada dan sebagainya itu udah tertanam gitu. Dan itulah kuatnya dan dasarnya yang namanya brainwashing gitu. Kita masih butuhkan Densus 88. Bahkan kami pernah menawarkan kepada Densus 88, kalau kalian tidak mampu melawan kelompok-kelompok takfir, demokrasi sebagai jalan untuk misalnya menegakkan syariat, dan itu dikafirkan oleh mereka. Begitu. Mereka kafirkan itu. Dan bahkan kenapa saya katakan kita masih membutuhkan Densus 88. Saya pernah katakan kalau kalian tidak mampu, kami yang akan hadapi. Kerja di Densus itu bukan asal main tangkap menurut saya ya. Saya 1 tahun di surveillance Pak. Ketika saya tertangkap ya, mereka para Densus itu, para penyidik itu tidak pernah menyinggung tentang agama saya, tidak pernah menyinggung tentang ideologi saya, paham saya. Bahkan berkali-kali Pak Martinus sering mengatakan bahwa kami tidak peduli dengan apa yang kalian punya, tapi ketika kalian berbuat melanggar hukum, ketika kalian berbuat onar, destruktif, dan itu ada undang-undangnya, maka kalian akan berhadapan dengan hukum. Kepada Densus 88 itu memperluas lagi, bukan hanya penindakan saja, penegakan hukum, tetapi juga Densus 88 juga sudah mulai mengadakan deradikalisasi ya, kemudian reedukasi dan sebagainya gitu. 2 tahun 3 tahun belakangan ini cenderung lebih humanis daripada dulu gitu. Nah, inilah yang kemudian seharusnya kita apresiasi. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno.
Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.